Halo semua, welcome back to Calvino Channel. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menggunakan berbagai macam hal untuk memudahkan setiap aktivitas kita. Tapi pernah nggak sih kalian kepikiran bagaimana proses pembuatan suatu barang dari awal sampai akhirnya bisa dipasarkan dan digunakan oleh banyak orang? Di video kali ini, kita akan membahas tentang tahapan pembuatan sepeda di pabrik. Kita bakal lihat dari awal proses desain sampai akhirnya produk itu siap digunakan oleh pengguna. Oke, let's check this out. Kita mulai dari proses desain. Di sini tim kreatif dan engineer bekerja sama untuk membuat gambaran awal dari sepeda yang akan dibuat. Mereka harus mempertimbangkan segala hal, mulai dari kekuatan rangka sampai desain yang nyaman untuk digunakan. Jadi nggak heran kalau di tahap ini akan ada banyak proses revisi dan perbaikan sebelum desain tersebut fix. Adapun tahap proses mendesain sepeda diantaranya yang pertama riset dan perencanaan. Sebelum desain dimulai, tim desain akan melakukan riset pasar dan analisis untuk memahami kebutuhan dan preferensi pengguna. Mereka juga mempelajari tren terbaru dalam teknologi sepeda dan material yang tersedia. Perencanaan ini penting untuk memastikan bahwa desain sepeda ini akan memenuhi standar kualitas dan keamanan yang diperlukan. Yang kedua, sketsa konsep awal. Tim desain mulai dengan sketsa konsep awal berdasarkan hasil riset dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Mereka mempertimbangkan berbagai macam faktor seperti ergonomis, aerodinamika, dan gaya desain yang sesuai dengan merek tersebut. Yang ketiga, digital 3D modeling. Setelah sketsa konsep disetujui, tim desain menggunakan perangkat lunak CAD atau Computer Aided Design untuk menghasilkan model digital 3D dari sepeda. Ini memungkinkan mereka untuk secara detail memeriksa setiap komponen dan memastikan bahwa desain memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan. Keempat, simulasi dan analisis. Model 3D kemudian diuji menggunakan perangkat lunak simulasi untuk memeriksa kekuatan, ketahanan, dan performa aerodinamika. Analisis ini membantu tim desain untuk mengidentifikasi potensi masalah atau kekurangan dalam desain sebelum produksi dimulai. Selanjutnya, prototyping. Setelah desain digital diverifikasi, tim desain membuat prototipe fisik menggunakan teknologi pencetakan 3D atau pembuatan cetakan komponen sepeda. Prototipe ini diuji secara intensif dalam berbagai kondisi untuk memastikan bahwa desain bekerja dengan baik dan memenuhi harapan dalam hal kekuatan, keamanan, dan juga kenyamanan. Nomor 6, pengujian lapangan. Prototipe sepeda kemudian diuji di lapangan oleh tim pengujian dan pengembangan. Pengujian ini termasuk uji jalan untuk mengukur performa dalam hal kelincahan, kecepatan, dan juga kestabilan, serta uji keausan dan ketahanan komponen terhadap kondisi lingkungan yang berbeda. Selanjutnya, revisi dan finalisasi. Berdasarkan hasil pengujian lapangan, desain mungkin perlu direvisi untuk memperbaiki kelemahan atau masalah yang ditemukan. Setelah revisi selesai, desain akhir sepeda disetujui untuk dilakukan produksi massal. Terakhir, dokumentasi dan peluncuran. Desain akhir sepeda didokumentasikan secara detail, termasuk spesifikasi teknis dan juga panduan perakitan. Setelah dokumentasi selesai, sepeda siap untuk diproduksi di pabrik dan diluncurkan ke pasar. Selanjutnya adalah bahan baku. Setelah desain final, kita masuk ke tahap pemilihan bahan baku. Bukan cuma soal baja atau aluminium saja, tapi juga material-material lain yang akan dipakai untuk semua jenis komponen sepeda. Kualitas bahan ini tentu penting agar supaya sepeda yang dibuat akan lebih awet dan nyaman digunakan. Ada banyak jenis material yang digunakan dalam pembuatan sepeda. Sebagai contoh dalam pembuatan frame sepeda, beberapa contoh material yang digunakan sebagai berikut.
Baja. Baja digunakan untuk rangka sepeda karena kekuatannya yang tinggi dan kemampuan untuk menahan beban yang berat. Baja juga tahan terhadap korosi sehingga memperpanjang umur pakai sepeda. Aluminium. Aluminium memiliki sifat yang ringan dan juga kuat, membuatnya ideal untuk komponen seperti handlebar, stem, dan bagian-bagian yang memerlukan kekuatan tinggi tapi dengan berat yang lebih ringan dibandingkan baja. Aluminium juga tahan terhadap korosi dan memberikan tampilan yang modern. Carbon fiber. Keunggulan dari carbon fiber merupakan material yang super ringan namun sangat kuat. Biasanya digunakan untuk rangka sepeda balap atau sepeda gunung high-end karena kemampuannya dalam mengurangi beban total sepeda tanpa mengorbankan kekuatan ataupun kekakuannya. Setelah bahan baku sudah ditentukan, yang dilakukan kemudian adalah pemotongan bahan. Bahan baku yang sudah dipilih kemudian dipotong sesuai dengan ukuran dan bentuk yang diperlukan untuk masing-masing komponen sepeda. Pemotongan ini dilakukan menggunakan mesin pemotong yang presisi untuk memastikan bahwa hasilnya sesuai dengan desain yang ditetapkan. Setelah pemotongan, bahan-bahan tersebut kemudian dibentuk atau ditekan menggunakan mesin cetak atau mesin press. Proses ini mencakup pembentukan awal untuk membuat bagian-bagian seperti frame, fork, atau bagian-bagian lainnya yang memerlukan kekakuan dan presisi yang tinggi. Bagian-bagian yang telah dibentuk kemudian masuk ke proses mekanik seperti pengelasan, penggilingan, pengeboran, dan penghalusan permukaan. Misalnya rangka sepeda yang terbuat dari baja atau aluminium akan melalui tahap pengelasan untuk menggabungkan setiap bagian-bagiannya menjadi satu kesatuan yang kuat dan stabil. Finishing dan penyelesaian. Setelah proses mekanik selesai, bagian-bagian sepeda kemudian di-finishing untuk mendapatkan tampilan akhir yang diinginkan. Ini bisa meliputi proses seperti pelapisan cat atau pengecatan untuk bagian-bagian yang terlihat. Tujuannya adalah untuk melindungi dan menjaga dari korosi dan kerusakan lainnya. Perakitan. Setelah semua komponen selesai diproduksi dan di-finishing, mereka kemudian dirakit menjadi satu unit sepeda. Proses perakitan ini melibatkan pemasangan setiap komponen seperti roda, rem, rantai, sprocket, gear, handlebar, seat post, dan semua komponen lainnya sesuai dengan spesifikasi dan urutan yang ditentukan. Setelah sepeda selesai dirakit, mereka kemudian melewati serangkaian pengujian kualitas untuk memastikan bahwa setiap komponen bekerja dengan baik dan sepeda siap untuk digunakan. Pengujian ini mencakup uji kekuatan, uji keausan, uji beban, uji keamanan, dan uji performa untuk memastikan bahwa sepeda memenuhi standar yang ditetapkan. Setelah lulus pengujian kualitas, sepeda yang telah selesai diproduksi disimpan dalam kondisi yang aman dan siap untuk didistribusikan. Oke, jadi itulah tadi proses lengkap pembuatan sepeda di pabrik, mulai dari ide di atas kertas sampai jadi kendaraan yang siap digunakan. Semoga video ini membantu kamu lebih paham tentang bagaimana proses pembuatan sepeda. Kalau ada yang salah atau kurang lengkap di video ini, seperti biasa kalian bisa tambahkan atau tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, and see ya.